waktu nggak baca ini. Nah, kita masuk kepada bab tentang godaan nih. Pertama, jadi di dalam kitab Minhajul Budaya ini kita flashback belakang dulu. Jadi ada 4 godaan. Pertama ada godaan dunia. Tadi kita udah sebutin tuh dunia, barusan kita bahas. Jadi kita harus mengerti dunia itu seperti apa. Tadi kita udah gali sedikit. Kemudian godaan manusia, ya, manusia ya macam-macam lah. Manusia kadang-kadang bisa berubah karena manusia gitu ya, digoda oleh manusia juga. Makanya dalam dalam Al-Quran juga ada tuh surat An-Nas ya, Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kita berdoa supaya kita dijauhin dari godaan jin dan manusia yang bersifat buruk gitu ya. Kemudian masuk ke godaan yang ketiga, yaitu godaan syaitan. Yang terakhir hawa nafsu. Nah, semua kita nih yang ahli ibadah itu diuji dengan 4 itu. Imam Ghazali menggambarkan begitu. Jadi 4 godaan. Jadi godaan dunia, godaan manusia, syaitan, dan hawa nafsu. Pasti kita nggak luput. Ya, ada aja. Ada yang kuat di dunia, dia nggak tertarik sama dunia apapun gitu. Tapi kadang-kadang di godaan manusia bisa. Contohnya apa? Ada Bal'am bin Bauroh. Di sini diceritakan, dikisahkan begitu. Bal'am bin Bauroh waktu zamannya Nabi Musa, zamannya Fir'aun. Nah, itu digoda manusia tuh. Ya, jadi Bal'am ini mempunyai kedekatan luar biasa sama Allah. Waliullah lah, setingkat di bawah Nabi. Itu zamannya Nabi Musa. Jadi diceritakan di kitab ini juga sebutkan bahwa Bal'am itu sampai-sampai kalau dia mengangkat tangan ke atas, itu apa yang diminta tuh terjadi. Ya, luar biasa itu ulama di zaman itu. Kemudian zaman Fir'aun, penguasa yang luar biasa zalim dan luar biasa kekuasaannya. Fir'aun tahu nih Bal'am ini punya keistimewaan gitu ya. Akhirnya dilobi lah, biasa pemerintah ngelobi rakyat yang berpotensi gitu ya, untuk mendoakan Nabi Musa ya, mendoakan Nabi Musa supaya hancur lah gitu ya. Awalnya menolak beliau kan, karena nggak mungkin lah gitu ya, ini kan Nabi didoain sama beliau, walaupun doanya itu tidak terhijab gitu ya sama Allah, karena sudah luar biasa ini orang ulama ini. Kemudian pulanglah dia. Nah, pemerintah ini kan tinggal diam nih, si Fir'aun nih. Dia datang lagi, tapi dia nemuin istrinya Bal'am. Gitu. Kan istrinya dirayu, ditawarin hadiah-hadiah, kekuasaan apa? Ya kan Fir'aun luar biasa kayanya, kekuasaannya. Dikilik-kilik dah tuh, istrinya mau. Istrinya ngerayu Bal'am bin Bauroh dirayu sama bininya. Nah, gak kuat. Namanya istri ya. Emang sehari-hari sama istri. Sehari-hari sama istri. Ya bisa jadi juga orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan kita, dia korupsi. Awalnya dia kuat, tapi bininya bang gitu ya. Pengen beli rumah nih, pengen beli mobil nih kayak orang-orang, kayak temen-temennya, kayak pengen beli villa, bikin segala macam. Tapi duitnya nggak cukup nih dek, gimana? Ya udah, kilik-kilik apa kayak budget apalah gitu. Nah itu kan begitu. Akhirnya nggak kuat tuh, walaupun imannya si abang ini kuat, tapi karena godaan manusia, dia mah dia nggak tertarik. Tapi karena manusia, istrinya manusia juga kan, tertarik. Akhirnya Bal'am mengiyakan permintaan Fir'aun. Nah Allah murka. Gitu, Allah murka. Di saat si Bal'am mau berdoa, baru menjulurkan lidahnya, Allah cabut nyawanya dan lidahnya menjulur sampai ke tanah. Auzubillah. Ini diceritakan dalam kitab-kitab, pokoknya kitab-kitab ada kitab tasawuf yang kayak begini yang diceritain juga. Jadi memang itu gambaran bahwa ada orang yang alimnya luar biasa, kedekatan dengan luar biasa, itu juga bisa digoda, ya bisa digoda. Sampai akhir hayatnya su'ul khotimah. Nah kita khawatir gitu. Makanya kita jaga jangan sampai
manusia, dunia, gitu ya, syaitan dan hawa nafsu kita mengalahkan keyakinan kita. Kita nauzubillah meninggal dalam kondisi demikian. Oke. Kemudian itu sebagai gambaran supaya kita jangan terlalu mengikuti lah gitu ya, mengikuti gitu ya hal-hal yang begitu. Kita masuk ke godaan yang ketiga, yaitu godaan setan. Nah ini kenapa kita harus tahu nih, ini godaan yang berat karena setan gak kelihatan. Setan itu tugasnya kan goda kita dari zaman dulu ketika Nabi Adam ya, dia udah berjanji minta sama Allah untuk dikasih dispensasi nggak mati sampai hari kiamat. Yang kedua dia minta diizinin godain anak cucu Adam. Ya Allah izinkan gitu ya. Ya memang itu Allah yang mengatur demikian sebenarnya. Tapi memang ya sebenarnya memang begitu, cuman melalui setan mengajukan itu ya, itu bagian dari ininya. Jadi minta sampai sekarang setan itu nggak mati-mati. Manusia Nabi Adam mati, berarti kan iblis itu berapa turunan tuh dari zaman Nabi Adam dengan Nabi Adam udah meninggal. Berarti saktinya luar biasa. Nah, karena setan punya kelebihan, dia nggak tidur, ya dia nggak pernah lelah goda kita. Sedangkan kita manusia ini punya keterbatasan. Kita nggak bisa ngeliat setan, setan bisa ngeliat kita. Kita tidur, setan nggak tidur, ya kan? Kita lelah, setan nggak pernah lelah. Nah berat sebenarnya musuh kita, makanya setan itu dijadikan musuh. Allah bilang setan itu musuh yang nyata, tapi kita nggak ngeliat. Bagaimana kita ngelawannya, kan gitu. Nah cuman di kitab ini digambarin bagaimana caranya, itu ya, caranya kita bisa melawan setan itu dengan beberapa kiat-kiat dari Imam Ghazali ya di dalam kitab ini. Nanti kita kita juga mengetahui bagaimana siasat-siasat setan itu dibongkar juga. Jadi rahasianya setan dibongkar. Dengan itu nanti mudah-mudahan kita lebih mawas diri ya dengan itu. Jadi karena setan adalah musuh tetap kita nih, musuh utama kita. Jadi kita semua harus bisa melawannya. Yang pertama, kenapa alasan itu kita harus melawan musuh kita? Karena setan itu musuh yang menyesatkan dan nyata. Nyata secara berarti setan itu ada ya, walaupun kita nggak bisa lihat. Jadi setan adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Jadi tidak bisa didapatkan harapan kebaikan darinya. Jadi setan itu nggak mungkin kita ngambil kebaikan dari setan. Di dalam surat Yasin ya, ini Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, artinya bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai bani Adam supaya kalian tidak menyembah syaitan. Sebab sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setan tuh musuh yang nyata buat kita. Dalam surah Yasin yang kita sering baca, kita ulang-ulang setiap malam Jumat. Nah, itu ada ayat demikian. Kemudian dalam surat Al-Fatir ayat 6, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh bagi kita, bagi kamu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi jangan ditemenin setan. Tadi yang pertama jangan menyembah setan. Yang kedua jangan nemenin setan. Emang bisa kita nyembah setan? Bisa aja gitu ya. Karena kita tersesat, kita nggak tahu siasatnya, akhirnya kita menyembah setan. Ada tuh film Pengabdi Setan. Itu berarti kan menyembah setan sebenarnya. Jadi sesuatu yang gaib, yang menurut dia di luar kemampuan dia, dan dia merasa itu sesuatu yang hebat, akhirnya dia mengagung-agungkan, padahal itu dari setan. Padahal Allah lebih
harusnya. Tapi karena keterbatasan ilmunya, akhirnya mereka menyembah setan. Jadi kan setan itu musuh. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memusuhi setan? Karena setan itu diciptakan untuk memusuhi kita, dan selamanya ia siaga untuk memerangi kita, ya. Jadi memang setan itu ya itu, kan memang niatnya begitu. Jadi dalam perkataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi, jadi berkata bahwa setan itu tidak memiliki pekerjaan, sedangkan engkau mempunyai banyak kesibukan. Setan melihatmu, sedang engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya, sementara setan tidak pernah sedetik pun melupakan tugasnya untuk menyesatkan kita. Kita kadang lupain setan nih, yang asiknya, enggak salah. Tapi setan nggak pernah lupa tuh untuk menyesatin kita. Dan setan memperoleh bantuan dari nafsu kita untuk mengalahkan kita. Ya, jadi dibantuin sama nafsu kita nih. Jadi kalau dia bersongkol sama nafsu, ada setannya, wah, luar biasa dia jadi kuat. Kemudian kita harus memerangi dan mengalahkannya. Makanya kalau tidak, kita nggak akan aman, ya. Tidak akan aman dari ancaman kehancuran akibat si ulahnya nih setan. Jadi itu kenapa kita harus musuhin setan. Nah, di dalam kitab ini Imam Ghazali memberikan satu strategi. Ada 2 strategi. Yang pertama nih untuk ngalahin setan. Yang pertama dengan meminta perlindungan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Strateginya itu doang tuh. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita kan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung, ya. Berlindungnya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita dari godaan syaitan. Amalan kita belum tentu. Seperti tadi Bal'am bin Ba'urah yang luar biasa amalannya, nggak membantu juga. Karena setan menggoda manusia, manusia menggoda dirinya melalui tadi istrinya itu. Akhirnya dia kecemplung juga. Jadi nggak ada yang aman, nggak ada yang aman. Kecuali kita minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, yang pertama itu ya. Kemudian yang tadi yang keduanya. Ya, yang pertama masih di situ. Yang kedua, seperti disarankan oleh sebagian ulama bahwa setan akan menjauh dari hamba Allah yang melakukan mujahadah. Jadi pertama tadi meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua kita mujahadah. Mujahadah itu apa? Latihan dan disiplin. Disiplin rohani kita secara keras. Gitu. Jadi kita agak maksain juga, maksain diri kita. Mau sholat paksain, mau ngaji paksain. Ini mujahadah nih, supaya setan kalah. Jangan kita kalah sama setan. Kita mau ngaji lemas itu setan ya. Jadi kita udah nyampe kenceng, itu mujahadah kita. Kita berarti udah berjihad. Nah makanya tadi ketika kita berjihad, jalan di jalan ini kebaikan, makanya Allah janjikan kalau kita mati sebagai orang yang syahid atau mujahadah, orang yang jihad. Nah, makanya orang menuntut ilmu kan bilang mujahadah atau orang yang berjihad. Makanya matinya dalam syahid. Nah, itu syahid yang secara hakikat. Secara zahirnya memang nggak kelihatan. Ya, karena matinya dalam perjalanan, ya matinya dalam kondisi yang biasa gitu ya. Tapi dalam hatinya dia mujahadah. Nah, insya Allah kita begini. Kita dalam kondisi yang mujahadah. Nah itu caranya. Cuma 2 itu menurut Imam Ghazali untuk mengalahkan setan. Jadi strategi setan kita kalahin dengan berlindung kepada Allah. Setiap apapun kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita sungguh-sungguh ya untuk disiplin menjalankan spiritual kita, ibadah-ibadah kita. Ya, sungguh-sungguh, nggak main-main. Jadi setan takut. Kalau kitanya lemah, setannya lebih kuat. Ya, nah itu. Jadi kitab ini ngajarinnya istiqomah kita. Nah, caranya gimana istiqomah? Ya tadi niatin baik, kemudian ngumpul dengan orang-orang yang baik yang punya frekuensi sama. Kita punya niat sama nih, jadi kenceng nih. Kalau segini deh. Kita punya hobi sama.
Kita ngumpul sama orang yang punya hobi sama, tambah semangat nggak? Semangat. Ya kita main bola. Saya hobi bola. Bang Herwan hobi bola. Bang Barmawi, Bang Ijul, ada hobi bola nih. Ngumpul bareng. Tuh hobinya tambah kenceng tuh. Pasti dah. Oh tambah semangat. Nah itu. Jadi tambah mujahadah dia, tambah semangat. Gitu kan. Nah itu juga sama. Di agama juga begitu. Kalau kita ngaji, nah, kemudian kita ketemu sama yang suka ngaji, kita suka sama orang yang alim, ketemu sama orang yang alim, kita senang sama orang yang baik, ketemu orang baik, itu tambah kenceng tuh, saling menguatkan. Tapi kalau kita hobi ngaji, ketemu orang yang main bola, misalnya, ini yang main bola, mohon maaf, main bolanya mungkin yang nggak suka ngaji. Jadi begitu dia mau ngaji, diajakin main bola, kan ke bawah, mikir bimbang-bimbang. Nah itu maksudnya. Jadi ngejaganya ketika udah mulai mujahadah, yang ngumpulnya dengan orang-orang yang satu ini. Kalau kita ngumpul di awam susah, kita sendirian nih, yang lain gak fokus di situ, berat juga ngelawannya. Setan seneng tuh karena kita sendirian. Sesakti apapun kita ya, tapi seperti Balaam bin Ba'orah, luar biasanya ibadahnya udah puluhan tahun, dari kecil mungkin sampai dia seumuran segitu punya istri, masih digoda. Karena apa? Yaitu karena kuat melawan godaan setan. Jadi nggak ada yang luput dari godaan setan siapapun, dari yang awam sampai yang level-level ulama besar sekalipun. Nanti di kitab ini pun dibahas bagaimana setan itu menggoda dari level awam sampai level yang paling tinggi. Okay. Itu duanya. Kita lanjut aja langsung ke kemudian ada juga nih strategi melawan setan, salah satunya dengan cara berzikir kepada Allah. Dalam satu hadis disebutkan, inna zikrullah ta'ala fi jambi syaitan kal akillati fi jambi ibni Adam. Bahwa kedudukan zikir kepada Allah terhadap setan itu adalah bagaikan luka pada anak Adam, pada manusia. Jadi kalau kita zikir, kita melukai setan tuh. Makanya kita sering-sering zikir ya. Orang-orang tua kita kan udah pagi zikir, siang zikir, habis sholat zikir, malam zikir, zikir terus. Itu tujuannya apa? Melemahkan si setan. Dalam hadis itu kan disebutkan, dengan zikir kepada Allah maka kita melukai si setan. Berarti kalau setannya luka berarti dia sakit. Kalau dia sakit berarti dia kalau menggoda kita lebih lemah ketimbang dia sehat. Ya gitu. Makanya banyakin zikir. Zikir apa aja dah. Pokoknya ingat Allah, pasti setannya jadi lemah. Nah itu strategi juga supaya kita bisa mengalahkan godaan setan. Jadi rajin-rajin zikir di rumah. Ya habis sholat jangan Allahumma anta salam selesai, kalau di Allah maulah lantas jalan pergi gitu langsung mikirin dunia lagi. Jangan, zikir minimal zikir dulu, minimal subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar itu 33 kali. Jadi itu yang ngurangin setannya, jadi kurang godainnya gitu. Kalau kurang zikir setan lebih kuat. Coba dah rasain dah. Nggak zikir seharian tambah kuat. Kalau kita zikir tuh setan lemah. Karena apa? Dalam hadisnya itu dibilang, jadi zikir kepada Allah itu kepada setan itu seperti luka pada Bani Adam, pada manusia. Jadi kalau kita luka kan kita lemah. Korengan aja nih ya, kan lemah kita. Dijak main bola nggak mau, korengan. Padahal korengan doang. Lemah kan? Ya semangat gitu. Nah setan juga, ini setan lagi pada luka nih sama kita nih. Hati-hati ya, setan terdendam. Kalau kita berhenti zikir, dia hajar kita habis-habisan besok-besok. Makanya kita jangan kendorin. Jadi kalau kita udah kenceng nih, terus kencengin terus, biar setannya jangan sampai naik. Jangan sampai dia naik daun lah gitu. Kalau dia udah mulai ke atas, kitanya jatuh. Terus tekan tuh, jangan sampai dia mulai beraksi lagi ya. Setan itu begitu. Jangan dikasih hati, jangan dikasih kendor. Terus, jadi kalau misalnya kita, ini sebulan sekali nih, ingat begini, besok kan turun lagi. Kalau kita nggak kencengin,
Ini apa dengan zikir? Datang lagi ke tempat-tempat yang begini-begini juga, model-model begini ya, supaya kita tetap kuat melawan setan. Nah, ini ada hal, oke. Kita langsung aja deh biar supaya kita punya bekal nih. Kedua untuk melawan setan. Ini ada strategi setan, ada 7 tingkatan untuk kita nih ya. Ada 7 tingkatan siasat setan dan tipu daya yang digunakan untuk menjerat kita nih. Nah, kita masuk level yang mana nanti kita bisa mengukur diri kita. Yang pertama, setan mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi ini yang paling awam. Level paling bawah, setan mencegah hambanya mengerjakan amal ibadah. Mau sholat, jangan dah, gitu kan. Mau puasa, jangan dah. Mau sedekah, jangan dah. Nah itu dicegah sama setan. Itu godaan yang paling dasar. Ini orang awam kena nih. Orang awam yang imannya belum kuat, biasanya gampang kena. Banyak banget kita lihat ya di pinggir jalan, di jalanan lah gitu. Misalnya waktu maghrib masih pada gelayaban gitu ya, masih pada macam-macam lah. Itu udah kalah di awal karena setan udah berhasil. Nah, jika seorang hamba ini dilindungi oleh Allah, makanya tadi kita berlindung pada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila kita dilindungi oleh Allah dan menolak bujukan setan dengan mengatakan, aku sangat membutuhkan amal baik, sebab aku harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Itu jawaban orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya kita termasuk, iya ngapain nih nggak sholat? Kan gue harus bawa bekal buat besok di akhirat. Nah itu jawaban orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Kalau enggak, iya tinggalin aja bentaran, besok kan ntar bisa sholat lagi. Sholat kan banyak hari-hari gitu. Ya, itu level paling rendah. Kita lewat lah insyaallah ya. Mudah-mudahan yang begini kita nggak ninggalin sholat, ninggalin ibadah. Karena kita harus punya bekal. Jawabannya gitu. Kita lawan ke setan, kita bilang, saya sangat membutuhkan amal baik. Saya harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang kekal. Itu jawabannya. Yang kedua, kemudian setan datang lagi nih, level yang kedua, membisikkan kepada kita sang hamba untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadah. Nah ini setan juga nih, ya. Jadi kalau kita nunda, entar, gitu ya. Sholat zuhur, entar dah. Mau asar, kan nunda-nunda tuh. Akhirnya lama-lama tujuan setan apa? Supaya lama-lama lu gak ngerjain juga, kembali ke yang awal tadi. Sebenarnya kembali ke level yang awal, harus disuruh meninggalin sholat, nggak kena. Tapi dia bilang, dirayu lagi, ya udah tunda-tunda aja. Kerjaan dunia ini banyak nih, yang ini belum beres, tunda. Itu sebenarnya siasat setan juga. Imam Ghazali gambarin begitu. Jawaban kita, nah, kalau nggak berhasil nih setan, kalau kita mendapat lindungan dari Allah, kita bilang gini, ajalku tidak berada di tanganmu, setan. Ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk hari esok. Tuh jawaban kita tuh. Jangan nunda-nunda, karena ajalku bukan di tangan setan nih. Setan bisikin nunda-nunda, enak aja. Kan ajal bukan di tangan lu. Kita nggak tahu kan. Nah jawabannya gitu. Ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk hari esok. Karena jika aku menunda amal hari ini untuk esok, maka kapan aku akan mengerjakan amal esok harinya? Sebab setiap hari itu ada amalannya. Begitu jawabannya. Jadi ketika kita digoda setan, disuruh nunda, kita jawab sama setan. Dalam hati nih ya, amalan kita kan bukan cuma hari ini, besok ada lagi. Kalau hanya kita tunda, bagaimana yang besok? Gitu. Antar lu nggak ngerjain sholat nggak apa-apa. Atau macam-macam lah ya godaannya, nunda-nunda. Misalnya kalau perempuan nih habis haid, kemudian udah selesai bersih, waktunya bersih, mestinya kan langsung mandi supaya dia bisa ngerjakan ibadah. Dia tunda, akhirnya lewat waktu. Ini berhentinya sebelum asar.
Johor selesai, Johor habis Johor dia selesai itu bersih, harusnya dia mandi. Kan harusnya udah punya kewajiban tuh untuk jalanin sholat asar. Karena dia tunda, dia mandinya bisa asar. Berarti asarnya nggak dikerjaan, lewat. Maghrib baru sholat, berarti asarnya ditinggal. Nah, itu kan ujungnya apa? Kembali lagi setan goda dia untuk tidak mengerjakan sholat. Kan kembali lagi ke level awam, akhirnya kita jatuh. Karena tujuan tadi kita nunda-nunda itu. Kayak perempuan ya, mohon maaf, kita nggak tahu sih berhentinya kapan. Jadi yang tahu perempuan sendiri. Ini beratnya, gitu. Iya. Kalau dia ngaku, kalau enggak. Tapi ingetin. Tadi salah kaprah nih kata Barmawi ya. Ya Bang Awi. Oh, lu udah bersih, udah buru-buru mandi. Kata bininya, mau ngapain sih Bang? Lu jangan salah paham, tujuannya lu sudah sholat. Dan bisa yang lain-lainnya. Jadi itu ya. Yang kedua tuh. Kemudian kalau kita lolos nih, setan gak nyerah tuh sampai situ. Ya, ada lagi level ketiganya. Ketiga, masuk ke level godaan yang ketiga. Setan menganjurkan kepada si hamba untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Ya. Jadi bisikannya begini nih. Ayo buru-buru supaya engkau cepat-cepat terbebas dari ini dan itu. Gitu, buru-buru kerjain buru-buru gitu. Itu siasat juga tuh, siasatan juga di level yang ketiga. Jadi kita disuruh tergesa-gesa ngerjain sholat buru-buru, ya ngerjain apa amal ibadah buru-buru, tergesa-gesa. Kayaknya banyak banget urusan bang sholat. Itu bisikan setan juga. Wah, kita harus kenalin. Imam Ghazali sudah menggambarkan demikian ini. Jadi kita tinggal pakai. Jadi kalau kita tergesa-gesa mengerjakan sesuatu, itu bisikan setan. Hati-hati ya. Kalau kita dilindungi oleh Allah, nih kalau kita nih dilindungi oleh Allah, maka kita akan ngomong nih ke setan. Amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak sempurna. Itu kan amal yang diterima Allah itu kan yang sempurna. Allah lebih senang amalan yang sedikit, sempurna, dan ajak gitu ya. Ya kan lebih sedikit. Sholat duha 2 rakaat cukup daripada sholat duha 12 rakaat tapi tergesa-gesa ngerjainnya buru-buru, akhirnya tidak sempurna dan amalan ditolak Allah. Sayang kan? Capek kita. Capek doang. Jadi 2 rakaat cukup. Sholat tahajud begitu juga. Misalnya, yang penting kita ajak ngerjainnya tapi sempurna. Nah, setan nyuruh kita untuk terburu-buru. Nah, itu tujuannya supaya kita amalan kita ditolak. Tujuan pertama kan tadi supaya kita ngerjain ibadah, supaya amalan kita ditolak. Jadi masuk level 3. Nah, kita masuk yang mana nih? Tapi jangan level 1. Wangatan kalau sampai nggak ngerjain sholat gara-gara digoda sama setan, jangan sholat gitu. Tapi mungkin kita masuk ke kategori yang ini ya. Jadi kita disuruh nunda, itu masih kadang-kadang disuruh buru-buru ngerjain, itu masih level kita. Ya kita berusaha nih, kalau kita tahu itu dari setan, kita lawan. Nah kita tadi mana syaratnya? Minta perlindungan sama Allah dan kita mujahadah, bersungguh-sungguh dan disiplin. Ya itu kuncinya. Terusin nggak level 4? Iya. Ranggung ya? Belum masak. Tapi kita kalau setan yang ketahuan rahasia semua, setan yang ngamuk nih. Yang nggak tanggung jawab. Yang keempat, kayak ini lebih halus. Setan membisikkan kepada sang hamba untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Tujuannya tuh ya, disuruh bagusin. Ya, bisikannya bagus. Nah, tapi ada ujungnya, agar orang-orang tahu bahwa ia seorang ahli ibadah. Nah, itu berarti ria kan? Ya, ini halus. Ayo kerjain. Ya ada ya setan kan emang tugasnya begitu. Dia mah udah ahlinya di bidang menggoda gitu. Jadi dia tahu gimana kelemahan kita. Nah, luput kita nih kadang-kadang nih. Iya dikerjain bagus ya di depan orang. Oh, sampai
Dia ceritain, aduh ngantuk banget nih semalam habis tahajud. Ria, nggak diterima semalam capek-capek. Ngomong lagi pagi-pagi, nggak usah cerita. Kena kata setan, gugur tuh amal lu capek-capek kata dia. Ujungnya sama aja lu nggak ngerjain kan? Kata setan itu tujuannya. Nah, kalau kita dilindungi oleh Allah, nah ini jawabannya nih. Jadi kalau kita dilindungi oleh Allah, kita nolak bisikan itu. Kemudian kita bilang gini, apa perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Ya, cukup itu aja sebenarnya. Jadi ikhlas. Nggak perlu ya manusia mau nilai kita bagaimana juga ya kan. Nah itu kita bebas dari ria. Kalau rianya bebas berarti insya Allah amalan kita Allah terima. Itu dijaga tuh. Ya kita minta perlindungan sama Allah supaya kita dijaga itu. Nah setan nyerah tuh. Goda lagi yang kelima. Yang kelima lebih halus lagi. Penasaran ya? Saya juga baca ini berulang-ulang, kadang-kadang tuh demen banget lihat setan. Ngeliat setan teman. Sesuai banget ya. Oke, ini tadi ria tuh. Tadi ria tuh ya. Suruh ria supaya kita terjerumus. Nah, itu banyak yang kejebak tuh. Orang alim pun juga banyak. Mohon maaf ya. Orang-orang soleh yang ilmunya banyak yang kejebak juga dengan godaan setan. Dia lupa gitu. Kayaknya siasatnya luar biasa, halus. Ceramah sono kemari misalnya, tujuannya apa? Oh, supaya terkenal sama orang banyak, supaya dibilang begini. Akhirnya amalnya gugur. Tapi dia nggak tahu. Ya, setan halus. Yang kelima. Kemudian setan ingin menjerumuskan si kita nih kepada perbuatan ujub, mengagumi amal ibadah sendiri. Ini ujub lebih halus di dalam lagi. Jadi mengagumi amal sendiri dengan mengatakan, wah betapa hebatnya engkau, kata setan nih, dan betapa bersemangatnya engkau dalam beramal ibadah. Jadi setan ngangkat-ngangkat kita, wah hebat nih kamu, wah hebat. Akhirnya karena bisikan itu kita jumawa gitu ya, ngangkat diri kita gitu. Jadi seolah-olah, oh iya gue hebat nih, gue nggak ria loh. Yang dibanding yang lain, nah itu udah juga sebenarnya udah termasuk terjebak dengan godaan setan. Jadi udah ujub, merasa bangga sama amalannya. Gue lebih baik dari dia, walaupun dia nggak ngomong, walaupun dia nggak nunjukin ke orang. Gue lebih baik dari si fulan, gue lebih baik ibadah dari si fulan. Itu ujub. Nah itu udah menggugurkan. Karena niat harusnya lillahi ta'ala. Kemudian apabila kita dilindungi Allah, maka kita akan mengatakan pada setan, anugerah itu milik Allah yang diberikan kepadaku. Dialah yang menentukan kepadaku dengan taufiknya dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Kalau bukan karena anugerahnya, maka apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepadaku, juga di samping kedurhakaanku kepadanya. Jadi kalau kita dipuji orang atau kita diinin setan, bilangnya gini, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Allah yang berikan buat kita, bukan karena kehebatan kita. Nah itu maksudnya gitu. Jangan mengagungkan diri kita, karena yang besar Allah, bukan diri kita. Kita dikasih taat, kita dikasih soleh misalnya, kita dikasih bisa beribadah dengan nikmat segala macam. Itu anugerah Allah, bukan karena hebatnya diri kita. Nah setan maunya kita bilang ini hebatnya kita, gitu. Itu ujub namanya. Gitu. Ya. Sampai situ udah mulai ngerti ya, paham bahwa setan itu siasatnya luar biasa. Makanya banyak orang terjebak. Termasuk tadi Bal'am bil Ba'urah itu juga sama. Yang keenam dan ketujuh, nextnya aja ya. Ini lebih jauh lagi. Karena sampai nanti setan menggoda, buat apa ibadah, sedangkan surga neraka udah ditentukan, yang masuk surga neraka udah ditentukan. Sampai kayak gitu tuh nanti. Nah itu ada jawabannya nanti kita. Jadi di kitab ini nanti dijelasin bagaimana kita menangkalnya. Karena kalau takdirnya sebenarnya Allah udah mentakdirkan. Kalau lu ibadah sekuat tenaga, kalau Allah masukin neraka ya tetap aja masuk neraka gitu. Itu siasat setan juga bisikan tuh. Hati-hati ya. Itu level yang paling tinggi. Sampai level ulama besar pun digoda dengan itu.
Tapi ada jawabannya nanti. Tapi itu insya Allah bulan depan supaya bisa hadir lagi kita bikin rahasia supaya kita bisa penasaran ya. Tapi itu udah cukup tuh. 5 itu ya. 5 itu kita udah cukup buat kita nih awam level kita karena masih dalam situ. Kita sering dibuat takjub dengan diri kita, sering sholat ria, sholat lebih baik gitu. Ayo dong. Kayak kita ngajarin orang ngaji kan gitu ya. Ngaji dong begini. Padahal soalnya kayak menunjukkan, oh ini gua ngaji loh gitu. Kan udah tuh dikit-dikit. Ya. Itu amalan ibadah yang nggak diterima Allah, salah satunya ria, karena ria itu syirik. Ria itu syirik. Apa? Ya. Iya, banyak zikir. Nah, lebih utama mana? Zikir apa baca Quran? Karena kalau buat saya kalau zikir itu bikin ngantuk. Kalau baca Quran kan nah itu ya sama aja sih. Quran itu kan sebenarnya dalam rangka zikir kepada Allah juga. Itu maksudnya zikirnya yang saya bilang luas. Mau baca Quran, mau baca zikir yang macam-macam yang lainnya, itu sama, itu melukai setan. Malah Quran lebih dianjurkan. Iya, bacaan Quran. Karena zikir-zikir itu juga dari ayat Quran. Kebanyakan kan ada zikir-zikir diajarin itu dari ayat Quran semua. Kalau kita baca Quran langsung, ya itu otomatis. Tapi jangan lupa baca Al-Quran pastami'u kita berlindung kepada Allah pakai auzu dulu gitu ya. Setiap ke Quran kita harus pakai auzu dulu. Itu harus. Jadi kita minta perlindungan dari Allah supaya apa-apa yang kita baca itu ya tidak diganggu ya. Kayak gitu aja. Tadinya mau membahas tentang wudhu, nggak cukup kayaknya waktunya karena waktu kita mulai tadi udah jam 10 lewat. Makanya tadi kita harapkan sih jam 10 selesai. Mulai kita kan tadi ada zikir baca akidah dulu, jadi setelah itu baru kita kajian sedikit. Ternyata ada 2 bahasan. Nih, ya udah kita tutup saja. Ada yang mau nambahin nggak nih? Mau nambahin? Ada pertanyaan tak? Ada yang mau nanya? Ada pertanyaan dikit. Kalau rombongan ini kalau cerita sama orang tua ngaji biar orang tua bahagia. Ada satu teman nanti aja lah di rumah aja yuk. Waktu bisa nggak sepanjang terus saya tanya katanya apa. Ayo kita ke bawah-bawah sama dia. Boleh ya? Iya. Boleh ya? Boleh. Masjidnya dekat. Iya. Iya. Kategori bukan kategori setan bagaimana, itu juga setan juga. Saya kalau Isya memang ada sebagian bilang agak di ini nggak apa-apa karena kita lagi taklim nih maghrib Isya azan azan aja dulu tapi taklimnya terusin dulu nggak apa-apa agak mundur dikit. Cuma memang kalau lagi main ya takutnya lupa gitu ya. Ini lagi taklim kita biasanya kita nggak apa-apa. Kalau Isya memang bisa karena waktunya panjang gitu ya. Tapi kalau nah itu karena panjang lagi lupa. Setan tahu juga sih emang siasatnya, pokoknya ngerti dah pokoknya. Kalau ujung-ujungnya itu nggak baik nih ya, dan ujung-ujungnya baik aja itu juga bisa setan juga, tapi ujung kesononya lagi nggak baik. Jadi bisikannya baik tadi itu ya suruh ngerjain begini, tapi ujungnya dia tujuannya tahu itu. Nih kalau begini dia jadi ria nih, jadi ujub nih. Tujuannya tahu, tujuannya jelek juga gitu. Ya kita harus paham lah gitu. Ya baik, ya dalam hati kita ngukur lah. Kalau kita biasa ini mungkin insya Allah mudah-mudahan Allah lindungin kita dan Allah berikan petunjuk kita gitu. Yang mana kita harus pilih. Ini itu aja ya. Mau nambahin ya? Ustaz Munir mau nambahin ya mah? Kita kan udah lama nggak ngaji ini kan. Tiba kita ngaji terus cerita sama orang tua, maksudnya biar orang tua kita senang, itu termasuk ria nggak? Enggak itu mah. Itu menggembirakan orang tua. Itu mah pahala. Justru malah itu jadi doa buat kita. Wah, gue depan banget tuh. Puluhan tahun dari kecil gue tuh gak pernah ngaji, sekarang ngaji. Dia langsung doa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nih anak jadi benar-benar taat, jadi orang alim, tiba-tiba jadi kiai kan gitu ya.
doa orang tua makbul, tiada hijab. Jadi nggak ada hijab, nggak ada hijab, nggak ada penghalangnya. Jadi langsung. Kayak Ijung ngajak-ngajak ngaji mulu itu, ujung gak itu? Tanya kepada hatinya. Tanya kepada hatinya. Hah? Tanya kepada hatinya, karena kita tidak bisa menghakimi orang lain. Yang kita wajib adalah husnuzon kepada orang lain. Nah itu. Kalau dia berlaku baik, ya husnuzonnya baik. Gitu aja udah buat kita. Kalau masalah Allah mengukur bukan urusan kita, nanti urusan Allah yang nilai hatinya. Kalau Ijul ngajak-ngajak itu saya sama setan. Bukan yang ngajak kebaikan. Itu. Iya. Positif negatif. Positif, insya Allah positif aja. Sama setan. Jadi husnuzon kita itu wajib supaya juga. Jadi gini, gara-gara husnuzon kita sama orang, boleh jadi orang jadi berubah jadi baik. Contohnya gini, pernah ada satu belajar tentang ilmu apa ya, psikologi dulu, nggak salah dikit. Jadi ada orang masuk rumah kita, nih orang asing, pencuri, niatnya mau nyuri itu. Tapi si tuan rumahnya ini husnuzonnya luar biasa karena dia biasa melayani tamu, dijamu lah dia. Dijamu, ya silakan makan dan segala macam. Tadinya niat mau nyuri nggak jadi, gitu. Kan jadi terbalik, niat buruknya berubah jadi baik. Nah, husnuzon itu punya kekuatan juga. Sama, suuzon juga punya kekuatan. Orang yang tadinya nggak niat buruk, gara-gara dia perlakukan buruk, disuuzonin sama orang, akhirnya dia jadi, wah sekalian aja dah gitu. Tadinya gue nggak mau begini sama lu, tapi lu sekalian aja dah gitu. Nah jadi kita banyak, makanya kita pengalaman. Jadi husnuzon aja dah sama orang, insyaallah nanti bawa kebaikan buat diri kita. Kita nggak punya sangkutan sama orang karena kita selalu husnuzon, dan buat orang lain bisa jadi itu jadi dia jadi mikir gitu ya, oh ini orang baik amat gitu, atau oh dia nggak berpikir begini ya, oh gue juga nggak jadi begitu dah gitu. Jadi kan merubah seseorang, akhirnya kita dapat pahala juga. Makanya kalau guru Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi ngajarin begini, kalau kita menerima uzur dari orang, sampaikan 70 uzur. Jadi misalnya si orang nih memberikan alasan ke kita, gue nggak hadir ya gini, jangan langsung bilang, oh lu nggak hadir lu begini, atau berburuk sangka, dia mau nggak hadir, emang dia malas gitu, itu kan buruk sangka. Tapi kalau kata Habib, sampein 70 uzur dulu ke orang itu. Oh mungkin dia lagi sakit, oh mungkin dia lagi ada urusan, oh mungkin dia ada kepentingan lebih baik, sampai 70 dulu. Nah pasti nggak mungkin nggak ada yang luput dari 70 kan, pasti ada yang nyangkut. Oh berarti ada alasannya, bukan karena dia malas, bukan karena dia apa, tapi ada alasannya. Nah gitu, alasan itu yang membuat kita jadi husnuzon 70. Dan kalaupun 70 nggak masuk kriteria itu, ada lagi satu yang harus disampaikan. Mungkin dia punya satu alasan yang hanya Allah yang tahu. Ya, berarti selesai kita nggak husnuzon sama orang. Hanya Allah yang tahu dia punya alasan, dan kita nggak boleh berburuk sangka atas alasan orang itu. Gitu. Jadi nggak ada. Makanya inna ba'da dzanni ismun. Persangkaan itu kan semua dosa jadinya. Berburuk sangka itu jadi dosa. Makanya kita jangan berburuk sangka apapun. Nah itu bagian dari mujahadah juga, ngelawan diri kita dari berburuk sangka sama orang. Karena setan tahu kelemahan kita ya, supaya kita dapat dosa kan dari suuzon kita. Ya. Makanya kita husnuzon, baik-baik aja semua. Amin. Semua baik-baik aja, kita nggak ada apa-apa gitu kan. Teman-teman kita baik-baik saja. Yang nggak datang mungkin karena memang ada halangan uzur secara syar'i segala macam. Kita sampein aja begitu dalam hati kita, biar kita nggak punya suuzon sama siapapun. Dan kita bisa membersihkan hati kita. Kalau kita hati bersih, kita insyaallah beribadah dengan enak. Ya, saya tutup dulu, kita mau sholat. Kita baca istighfar, kemudian kita mengucapkan kalimat tauhid yang diajarkan oleh guru-guru kami setiap kali menutup taklimnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وبك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وبك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Cukup sekian wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhur